Seorang wanita berusia 30 tahun mewarisi warisan puluhan miliar dolar. Tapi dia tidak tinggal di mansion tapi menghabiskan setiap hari di kuburan. Dia tidak tahu. Suami kaya berusia 70 tahun yang telah lama meninggal telah terlahir kembali sebagai pengemudi keluarga. Hanya untuk bersama Lynley. Tetapi David tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Kebangkitan dari kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Dia mencoba yang terbaik untuk menghibur Lynley. Tapi di mata Lynley, dia hanya seorang sopir. David ingin perlahan mendekati Lynley untuk mengetahui identitasnya. Jangan menilai dia tanpa memahami hubungannya dengan orang kaya. David bahagia dan tidak berdaya saat ini. Dia juga harus bertahan dengan tampilan baru. Namun, adegan ini ditangkap oleh wartawan. David bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ambil kamera dari tangan lawan. Melihatnya, Lynley menyuruhnya untuk tidak impulsif. Tanyakan pada pihak lain apa tujuannya. Lalu biarkan David mengeluarkan kartu memori dan mengucapkan kata-kata jahat. Jika wartawan berani menyebarkan desas-desus, David tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Namun, melalui kejadian ini, cintanya pada David tumbuh. Tidak peduli seberapa kuat tindakan Lynley. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita. Tidak bisa menyembunyikan kelemahanku. Saat dia dalam masalah, ada seorang pria berdiri dan membantunya. Lynley tidak hanya menjadikan David sebagai pengemudi penuh waktu, tetapi juga membawanya bersamanya ketika Lynley datang bekerja. Presiden top terkenal. Tapi saat ini, dia telah menjadi anak laki-laki yang mengikuti tuannya. Tapi David tidak pernah lupa menyelidiki kebenaran tentang pembunuhannya sendiri. Sementara tidak ada yang memperhatikan. Buka ruang rahasia di mansion. Hanya dia yang tahu tempat ini. Ternyata David selalu punya kebiasaan memasang kamera pengintai di semua ruangan rumah. Namun, ketika dia melihat Lynley, dia mendengar bahwa dia sedang berbicara dengan Jack. Sepertinya sangat mendesak. Untuk melindungi keselamatan Lynley, David berlari keluar sebelumnya. Berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tanyakan padanya apakah kamu perlu pergi dengannya. Tapi kali ini Lynley tidak setuju. Bilang dia bisa menyetir dan membiarkan David beristirahat lebih awal. David tidak banyak bicara setelah melihat ini. Karena untuk dia harus kembali ke rumah temannya dulu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia pikir itu ada hubungannya dengan perusahaan. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk khawatir. Gadis kecil itu dulu sangat penurut. Tapi karena aku mengalami kecelakaan, dia diam-diam minum di rumah sepanjang hari. Putri sulung yang memberontak telah bertindak terlalu jauh. Tidak pulang dalam beberapa hari. Dia khawatir ini bukan jalannya. Tahu keluarga ini tidak memilikinya. Dia takut itu akan berubah menjadi berantakan. Lynley saja tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tapi David tidak punya cara yang baik. Hanya bisa melihat semuanya dari belakang. Tapi apa yang tidak pernah saya duga adalah bahwa Jack mulai mendorong maju untuk mengejar Lynley. Untuk pertama kalinya, saya menggunakan perusahaan sebagai ancaman. Katakan itu tanpa dukunganmu. Lynley tidak dapat bersaing dengan pemegang saham lainnya. Bahkan ketika mewarisi sebagian dari harta warisan. Tapi Lynley masih belum bisa mendapatkan pijakan di keluarga David. Dan masalah ini baginya tampak sangat sederhana untuk dipecahkan. Dia bersumpah untuk melindungi Lynley. Di bawah rayuan dan ancaman Jack, Lynley akhirnya gemetar. Tapi keduanya pada titik ini tidak akan tahu. David dengan dingin menatap layar. Melihat pemandangan itu membuat hatiku sakit. Ditemukan secara tidak sengaja. Bawahan paling andal yang pernah ada. Mengejar istri tercinta. David tidak tahan dengan ini. Saat itulah pengasuh memperhatikan kelainannya. Saat mendekati, dia melihat wajah orang kaya yang sudah meninggal itu. Tapi kembali normal di detik berikutnya. Pengasuh berpikir itu ilusi. Tapi Lynley tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia tidak akan pernah tahu. Pengemudi tampan di sampingnya adalah suami kaya yang mencintainya. Untuk bertahan hidup dia hanya bisa berkompromi dengan Jack.
Tapi keduanya segera memiliki hubungan dekat. Itu menimbulkan kecurigaan putri tertua, Anna. Saat makan dia berkata dengan penuh arti. Sejak ayahku meninggal, keluarga dan perusahaan semuanya bergantung pada bantuan Jack. Jika tidak keluarga saya tidak akan mampu bertahan. Setelah mengatakan itu, dia dengan anggun pergi. Kebetulan dia bertemu David di luar. Melihat seorang gadis yang mencintai tapi tidak bisa mengenali satu sama lain, hati David jadi bingung. Tapi dia akan segera kembali normal. Meskipun Anna selalu kuat saat menghadapi Linley, tapi secara pribadi, dia sangat sopan dan para pelayan tinggal di rumah. Biarkan David bekerja dengan baik di sini dan tidak terpengaruh oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Hendak pergi ketika David menghentikannya. Suara lembut berkata, "Cewek harus memperhatikan keselamatan saat keluar sendirian." Anna melambaikan tangannya dengan cerah dan pergi. Kemudian Jack dan keduanya keluar. David tidak bisa menyembunyikan kemarahan di matanya. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Hadapi Linley kecilmu sendirian. Lihat dia dengan dingin. Tertutup secara mekanis. Namun, Linley berhati-hati untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya pada David, "Jika ada kesulitan, Anda dapat berbicara dengan saya." Tapi David memilih untuk diam. Ketika Linley datang untuk bekerja, Jack memakainya seperti plester lagi. "Linley tidak peduli mengapa kamu memilih untuk bersamaku. Ini semua tentang bertahan hidup." Dia melihat ribuan bangau kertas di atas meja. Itu adalah tanda cinta vs David sebelumnya. Jelas kekasih di hatinya adalah David. Jack, orang merasa ditinggalkan. Dia marah dengan pengemudi baru. Dengan nada sombong. Biarkan David menyadari identitasnya hanya sebagai pengemudi kecil. Jangan berpikir untuk menjadi baik Linley. Merasa seperti David tidak memiliki kesempatan. Menyiratkan dia selalu hanya pengemudi. Lihat mantan kakaknya. Sekarang itu sombong, bahkan berbicara tentang wanitanya sendiri. David marah tapi dia tidak menunjukkannya. Dia bahkan mulai curiga bahwa pembunuhanmu mungkin terkait dengan Jack. Apa yang terjadi ketika Linley keluar? Dia bisa melihat bahwa David linglung. Kirain gagal. Lalu ajukan pertanyaan tentang perasaan David. Menghadapi kecemasan Linley, David hanya dengan dingin berkata, "Dia belum menikah." Dia mengubah topik pembicaraan dan mengatakan kemana harus pergi selanjutnya. "Lalu aku membawa Linley ke toko pakaian." Linley melambaikan tangannya keluar jendela. Tanya David bagaimana gaun ini. David tidak ragu untuk mengatakan itu terlalu terbuka dan menyarankan agar Linley mengubahnya. Dengan cara ini Linley mengikuti saran David ketika mencoba pakaian. Pada titik ini, keduanya sangat mirip dengan suami dan istri. Tapi David tidak bisa lupa untuk memantau perilaku Jack dan Linley. Ketika dia sampai di rumah, David memberitahu Linley dengan serius. Semoga dia bisa memulai hidup baru. Tapi pilih separuh lainnya dengan hati-hati. Lalu perlahan mendekati Linley dan memeluknya. Kali ini Linley agak bingung. Dia dengan cepat mendorong David menjauh. Pergi ke balkon sendirian dan tidak bisa berhenti memikirkan pemandangan itu. Linley menyewa sopir dan gaji yang disepakati adalah $3.000 sebulan. Setiap hari kerja hanya berbelanja dengannya. Pilih dari berbagai macam pakaian mahal. Tapi butuh waktu lama. David juga tidak tahan lama dan berniat untuk mengambil nyonya sebagai miliknya. Meskipun Linley saat ini masih lajang. Tapi bukan orang biasa. Dia mengusir David dengan marah. Tapi setelah tenang, Linley memiliki beberapa keraguan di hatinya. Selalu ada rasa keakraban dengan David. Kemudian, dia melihat syal yang digunakan oleh suaminya yang sudah meninggal. Saat bersama suamiku, dia merasa damai dan bahagia. Tepat ketika dia berpikir, pengasuh di rumah masuk. Sejak dia menikah di keluarga kaya, pengasuh selalu baik padanya. Setiap kali kamu dalam masalah, Linley akan memberitahunya. Tapi dia terkejut. Pengasuh berbicara langsung tentang pengemudi. Tidak berpikir Linley harus memecatnya.
Tidak tahu kenapa. Dia selalu merasa bahwa pengemudinya dapat diandalkan. Setelah mendengarkan pengasuh berkata, Lin Li juga tampaknya telah membuat keputusan. David ada di rumah teman sekarang. Dia tahu bahwa perilaku hari ini impulsif. Kali ini tidak hanya kehilangan kontak dengan Lin Li, tapi tidak ada alasan untuk masuk rumah lagi. Melihatnya, sang teman dengan cepat terhibur. Tiba-tiba ada bel pintu. Ketika membuka pintu, melihat orang di luar adalah Lin Li. Ini mengejutkan David. Lalu Lin Li pura-pura marah dan memberitahu teman almarhum suaminya itu. Pengemudi yang Anda perkenalkan kepada saya sangat biasa-biasa saja. Tapi dari segi persahabatan kita, dia memutuskan untuk memberi David kesempatan lagi. Bahwa dia bekerja di mansion tepat waktu besok. Juga beritahu David untuk tidak membuat kesalahan yang sama 2 kali. Harap besok sebelum Lin Li berangkat kerja. Dapatkah Anda melihat David datang untuk menjemputnya? Setelah mengatakan itu, dia dengan anggun pergi. Sama seperti itu, David kembali ke mansion sekali lagi. Pengasuh terlihat sangat senang melihatnya. Kalian berdua seperti teman yang sudah lama saling kenal. Pada saat ini, Lin Li masuk dan mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan sendirian dengan David. Alasan mengapa dia dibawa kembali. Semata-mata demi teman-temanku. Biarkan David bekerja dengan gigih di masa depan dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Dan hati David tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Manfaatkan situasinya untuk mengatakan bahwa Lin Li sangat cantik. Tapi hati masih sangat murni dan baik. Tapi apa yang David tidak pernah harapkan adalah, di hari pertama kembali ke villa, sebuah kecelakaan terjadi. Gadis kecil selalu kesakitan. Lihat foto yang diambil dengan David sebelumnya. Dia minum beberapa botol anggur putih berturut-turut. Bahkan berjalan goyah dan kemudian bersantai di tepi kolam renang. Detik berikutnya secara tidak sengaja jatuh ke air. Ketika David mengetahuinya, dia tidak banyak berpikir dan melompat ke danau. Ayah. Kebisingan menarik Lin Li. Melihat bahwa putri kecilnya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Meskipun memiliki hubungan yang buruk dengan Ana, tapi dia sangat baik pada putri suaminya yang sudah meninggal. Menyisir rambutnya dengan hati-hati. Gadis itu masih tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, tetapi Lin Li mengungkapkan pengertiannya. Karena dia mengalami kesulitan. Tapi hidup harus terus berjalan. Yang hidup hanya bisa melihat ke depan. Tapi mereka berdua tidak akan pernah tahu itu. Orang kaya yang mati itu berdiri di depan mereka. Meski tak bisa saling mengenali, David tetap diam-diam melindungi keluarganya. Dengarkan apa yang Lin Li dan putrinya katakan. Hati David juga sedikit tidak nyaman. Tapi aku tetap berusaha menahan air mata. Karena Lin Li akan menghadiri acara di malam hari. Jadi keduanya bergegas ke lokasi. Selama waktu ini Lin Li menerima telepon dari Jack. Dia tidak bisa tidak mengeluh bahwa Lin Li terlambat. Hari ini pelanggan ini sangat penting. Tapi Lin Li tidak peduli. Tidak menjelaskan terlalu banyak dan Jack. Setelah tiba, David menghentikan Lin Li. Katakan padaku kamu ada di dekatku dan hubungi aku jika terjadi sesuatu. Tetapi karena penampilan luar biasa Lin Li, baru saja kehilangan suami saya yang kaya. Dia tidak bisa menghindari diejek oleh pihak lain. Tentang Jack membuat alasan untuk sesuatu di antaranya. Biarkan Lin Li tinggal bersama klien. Semua ini dilihat oleh David. Setelah kejadian itu Lin Li minum sendirian. David tahu dia dalam suasana hati yang buruk. Bisa dibayangkan kesedihan seorang wanita yang harus bekerja keras di dunia bisnis. David mencoba menghiburnya. Katakan bahwa Lin Li secantik dia. Dia pasti akan bertemu dengan pria yang sangat mencintainya. Dengarkan Lin Li memanfaatkan situasi dan bertanya. Aku benar-benar cantik di matamu, bukan? Benar, berbahaya dan cantik. Perhatikan aku baik-baik. Komentar yang tiba-tiba ini membuat David sedikit kewalahan. Meskipun tubuhku telah berubah, aku masih sangat mencintai Lin Li di hatiku. Ini seperti dua orang yang saling berhadapan, semakin dekat.